ucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, kembali sore hari ini hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020, saya bersama Pak Luhur Hardianto berada di tengah-tengah keluarga Bapak Sumarno dalam rangka kunjungan sekaligus untuk membangun ibadat singkat, sekaligus juga ibadat ini untuk memandu Bapak Ibu ibadat keluarga di rumah masing-masing. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat nomor 46. Kita nyanyikan bait yang pertama dan dua. 46 bait pertama dan dua. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, dan seterusnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, tetap menjadi terang. Sabdanya besertamu di arah yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Pak Marno, adalah Ibu, untuk renungan kita pada ibadat keluarga sore hari ini, kita alaskan pada bagian kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Masih tercakup dalam perikop hukuman Allah atas semua orang. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Kita siapkan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur yang masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk hidup di waktu pemberian Tuhan. Hari ini kami sedang ada di tengah-tengah keluarga Bapak Sumarno dalam rangka kunjungan sekaligus membangun ibadah bersama keluarga. Berikut diikuti oleh saudara-saudara kami yang lain di rumah masing-masing. Dan saatnya kami meneguhkan dalam pertemuan sesaat. Tolong Tuhan, buatlah kami mudah untuk mengerti tentang firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, terlebih melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Yang demikian saya baca. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena
bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Saya ulangi ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita masih ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea terakhir yang diawali dengan kemudian daripada itu untuk mewujudkan bangsa adil, makmur, dan sejahtera, maka disusunlah, dirumuskanlah Pancasila. Artinya para pendahulu bangsa kita ini menetapkan, merumuskan Pancasila untuk menjadi pedoman hidup seluruh bangsa. Yakin dengan Pancasila ini, negara yang sudah merdeka dapat mewujudkan cita-cita luhur, mewujudkan bangsa adil, makmur, dan sejahtera. Nah, yang menjadi pergumulan dan perhubungan kita sesaat. Hampir 75 tahun ya, kemerdekaan itu dialami oleh bangsa. Apakah benar bangsa kita ini sudah dapat menggapai cita-cita atau mewujudkan adil, makmur, dan sejahtera? Saya yakin jawabannya pasti belum. Dapat dibuktikan masih banyak kelompok-kelompok yang miskin, belum sejahtera. Masih banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Mengapa ini terjadi? Padahal sudah hampir 75 tahun. Umpamanya sinau belajar terus topan sama itu. Itu karena Bapak Ibu, yang namanya Pancasila seakan-akan masih hanya sebagai simbol, lambang, senjata yang ampuh tetapi belum digunakan. Pancasila belum bisa diamalkan oleh seluruh bangsa. Saya mengatakan belum diamalkan oleh seluruh, artinya mulai dari kalangan rakyat sampai dengan pejabat tinggi. Ya ada yang sudah, tapi juga ada yang nah, ketika belum mengamalkan sepenuhnya. Menurut saya, Pancasila itu pedoman hidup yang harus dinyatakan dalam hidup. Kalau hanya diterima sebagai pegangan tetapi tidak dilakukan, dan menurut saya cita-cita itu tentu masih jauh dari kenyataan. Ya demikian kira-kira Mbah Marno, Kampung Putri, pandangan kelompok Yahudi dengan hukum Taurat. Mereka bangga menerima hukum Taurat, hukum Tuhan. Dalam bahasa yang asli itu disebut dengan firman Tuhan,
atau yang kita kenal dengan 10 firman Tuhan. Mereka mengira bahwa dengan menerima hukum langsung dari Tuhan, mereka bisa terlindung dalam segala hal. Pada kenyataan, hukum yang mestinya dipakai pedoman dan tuntunan hidup hanya dipakai del-delan. Iki lho, aku duwe jimat. Apa tuh jimat ini? Siji di rumah. Jimat itu jare wong Jawa. Barang siji di rumah. Dadi mergo saking ngajine nek ngrumat iku kebablasan. Dadi di rumah iku ya dibungkus, dipok-pok, disembah-sembah, dipuja-puja, tapi gak dilakoni. Itu karena jimat. Nah, dalam wong Kristen sing kitab suci luas lho. Padahal iki ditampa di zamane kalau bendu. Sampai kalau rahmat. Kita itu jauh halus. Itu mergo pancen bener-bener digawe jimat, tapi salah kaprah. Tidak pernah dibaca. Demikian, hukum Taurat itu pun juga tidak bisa membawa dampak kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan bagi kelompok Yahudi. Karena kelompok Yahudi tidak bisa melakukan, mentaati, mengamalkan Taurat itu. Bahkan sebaliknya, kesannya Taurat itu disanjung-sanjung, tetapi keliru. Wong hukum itu harus diberlakukan, bukan untuk duwen-duwenan kangge ndelok. Nah, itu Bapak yang kasih Tuhan, Paulus menanggapi pemahaman mereka dengan menegaskan bahwa semua manusia ini kelak akan dihakimi oleh hukum yang mereka yakini. Jadi nek tiyang Yahudi aja gampang-gampang ngomong mergo aku duwe Taurat, duwe kitab suci mesti selamat. Justru kelaknya akan dihakimi sesuai dengan hukum atau kitabnya itu. Nah, bagi orang yang bukan Yahudi, tentu mereka juga punya sesanggeman sendiri, punya keyakinan sendiri, mungkin punya buku pedoman sendiri. Nah, mereka nanti kelaknya juga akan dihakimi oleh hukumnya sendiri. Nah, berikutnya ada orang yang bukan Yahudi, tetapi dia ini paham, ngerti. Kayak ini, dudu wong Kristen, nanging ngerti carane wong Kristen urip, lan iku dilakoni. Ya toh, jarine wong Kristen iki gak oleh pegatan. Atau ndak? Sing mesti wong Kristen aku sumpah gak oleh pegatan. Nah, dilalai ini bukan orang Kristen, tapi dia di dalam keluarganya ada persoalan yang menguncing, yang cenderung ke arah perceraian, tapi dia enak. Wong Kristen kayak gak oleh pegatan. Kalau aku padahal itu wong Kristen. Orang yang bukan Yahudi tetapi mengerti Taurat dan melakukannya, ia pun nanti juga akan dihakimi oleh Taurat. Tidak beda dengan orang Yahudi yang punya Taurat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, di ayat 13 tadi, di ayat yang ke-13, bahwa bukan karena ia memiliki sebuah pegangan atau memiliki sebuah keyakinan lalu dia bebas, tetapi justru apa yang ia yakini, apa yang ia anggap sebagai pedoman, bila tidak dilakukan, itu justru yang akan menghakimi dan menghukum mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya jangan sekali-kali bermegah karena memiliki keyakinan atau pegangan hidup. Bila tidak diamalkan, tetap akan sia-sia. Seperti punya Pancasila tetapi tidak diamalkan. Taurat bagi Yahudi, Kristus bagi kita Kristiani, bukanlah simbol eksklusivitas. Ojo pisan-pisan ngomong, pokoknya sing duwe Gusti Yesus ya kudu sing bakal selamat. Sing ora duwe Gusti Yesus ora bakal selamat, mergo kaslametan iku mung ana Gusti Yesus. Bener nggih? Sing ngene iki bener, tapi sing arep ora mau rada salah. Nah, ini ada cerita Bapak. Mungkin sudah pernah saya sampaikan. Di sekitar tahun 2000-an itu di sebuah sekolah pada acara Natal bersama.
mendatangkan seorang pendeta. Menurut saya pendeta ini juga dari GKJW. Pendeta itu menyampaikan bahwa di luar Kristen ada keselamatan. Bapak Ibu bisa menerima katanya. Di luar Kristen ada keselamatan. Bagi yang apa kados kula panjenengan mesti ya sapa gitu. Mergo Gusti Yesus iki duweke wong kabeh itu kok. Tapi ada salah seorang siswa yang ngotot mengejar dengan pertanyaan seakan menunjukkan protes. Kalau memang di luar Kristen ada keselamatan, ngapain kami harus memilih Kristen yang sulit, yang rumit, tatanannya berat dan sebagainya? Ini juga mengacu bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang diamini, diyakini oleh orang Kristen ini adalah Tuhan yang inklusif, bukan yang eksklusif. Bukan Tuhannya orang Kristen saja, tetapi Tuhannya semua umat. Maka bila Tuhan Yesus menghendaki, kalau di luar Kristen mau diselamatkan, itu kan haknya Tuhan Yesus. Kita kan tidak boleh protes. Lebih-lebih protesnya hanya karena kami punya Yesus, maka kami harus selamat. Bapak dan kasih Tuhan, demikianlah kira-kira yang perlu menjadi pemahaman kita, bahwa keyakinan kepada Yesus Kristus tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita bila hanya kita kurung seperti simbol atau lambang. Yesus Kristus sungguh memberi jawaban hidup bila kita nyatakan, kita amalkan di dalam hidup. Selamat mengamalkan keyakinan bahwa Yesus juru selamat. Perlu kita amalkan, kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam rangka bagaimana kita menjalankan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil satu dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan kembali membimbing kami dalam pemikiran, pemahaman, pengertian bahwasanya Tuhan Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang inklusif, Tuhan milik semua orang, Tuhan yang punya otoritas membebaskan semua bangsa, tidak terbatas pada golongan, terlebih yang mentang-mentang punya keyakinan kepada Tuhan Yesus, lalu begitu mudahnya menghakimi yang lain, tidak boleh mendapatkan keselamatan. Jauhkanlah itu semua dari pandangan dan pengertian kami, sebab kami pun perlu untuk memberitakan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan 6, sambil kita mengumpul persembahan. Nomor 50A, bait pertama dan 6. Sabdamu abadi, suruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Bait pertama dan 6 nomor 50A. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita masuk dalam, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu bersama keluarga Bapak Sumarno.
berikut saudara-saudara kami yang lain, warga GKJ Jemaat Kertosono di rumah masing-masing. Setelah mendengarkan firman-Mu, jadilah kami menerima. Yang terpenting dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengaku, tetapi mengamalkan keyakinan itu sendiri dalam kehidupan, agar semuanya dapat berdampak bagi perubahan hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tidak putus-putusnya selalu mengajari kami agar kami tidak tinggal dalam kebodohan dan senantiasa belajar terus semakin menyerupai Kristus. Saat ini kami di tengah-tengah keluarga Bapak Sumarno mengucap syukur bersama persembahan yang kami bawa, kami himpun. Berikut saudara-saudara kami yang lain di rumah masing-masing sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menerimanya. Sementara itu kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak Sumarno. Betapa Engkau sudah berkenan menjawab permohonan kami. Kala itu Bapak Sumarno didera oleh penyakit yang terlihat tidak seberapa, tetapi sesungguhnya serius menjadi pergumulan, dan kini sudah dapat bebas karena kuasa kasih Kristus sendiri. Kiranya ini menjadi sebuah tanda pengingat untuk hari-hari kami ke depan. Kami senantiasa percaya dan yakin kepada Tuhan. Bersama doa dan upaya kami akan mendapatkan pertolongan. Kiranya ini juga yang perlu membangkitkan semangat bagi saudara-saudara kami yang lain dalam pengupayaan kesembuhan, seperti Mbak Reni, Ibu Eti Panto, Bapak Agus Julianto, Ibu Kartini Suwoyo, Bapak Pujiarso. Semuanya menjadi semakin yakin bahwa melalui doa dan upaya yang benar akan memperoleh pertolongan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk anak cucu Bapak Sumarno yang selama lockdown kurang lebih 3-4 bulan yang sudah berjalan ini belum juga bisa menjenguk dan berkumpul di rumah ini. Kami semua memaklumi, apalagi mereka yang berprofesi sebagai tenaga paramedis, sungguh-sungguh rentan terhadap berbagai peluang terhadap merebaknya COVID-19. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan kewaspadaan kepada mereka semua dimanapun berada, dan senantiasa percaya bahwa apa yang diperbuatnya sebagai perilaku luhur dalam kegiatan kemanusiaan, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi. Kami tidak tahu Tuhan dinamika anak cucu di tempat yang jauh, dan kiranya Tuhan saja yang memberkati mereka masing-masing. Sementara orang tua di sini hanya bisa berdoa dan percaya kepada Tuhan yang sudah berkenan mengatur, menata hidup semua. Tuhan, ibadat yang kami lakukan hari ini sekaligus untuk memandu konten ibadah keluarga hari Kamis. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap warga GKJ Jemaat Kertosono yang hari ini tengah beribadah bersama kami. Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Sepenuhnya kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 429. 429 bait yang pertama saja. Masih banyak orang berjalan dalam puasa yang gelap, Tuhan tolong kami, dan seterusnya. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang
agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, terutama keluarga Bapak Sumarno di tempat ini, berikut anak cucu di berbagai tempat, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami layankan dalam ibadah keluarga, pertama-tama di tengah-tengah keluarga Bapak Sumarno dan keluarga Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga, dan tetap waspada. Tuhan